Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba. Alhamdulillah, para alim ulama, para ustadz dan semua hadirin, teman-teman, bapak-bapak dari santri amali yang selalu dirahmati Allah, amin Allahumma amin. Sesungguhnya apabila telah datang bulan yang namanya bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan kekasih kita, junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadirin yang mulia, ini mengingatkan diri kita semua untuk selalu lagi dan lagi menambahkan kecintaan kita, menambahkan kerinduan kita kepada beliau yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia secara mutlak dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, dari dasarnya bumi sampai puncaknya langit sana, hadirin yang mulia, makhluk yang paling mulia adalah kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebuah hadis telah diriwayatkan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, yang artinya kalau bukan karena dirimu wahai Muhammad, saya tidak akan ciptakan, saya tidak akan wujudkan alam semesta dunia dan segala isinya ini. Allah. Maka inilah hadirin yang mulia, keagungan Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa diingkari lagi. Maka selayaknya, bahkan sewajibnya bagi pecinta, perindu baginda Rasulullah SAW ketika datang bulan kelahiran beliau, untuk membuat perayaan-perayaan, untuk menunjukkan kesenangan kita, kegembiraan kita akan terlahirnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat juga diceritakan bahwasanya syair baginda Nabi SAW yang bernama Hasan, beliau memuji-muji baginda Nabi ketika beliau lahir. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ard wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika ad-diya'i wa tilkan nuri subular rasyadi nakhtariku. Yang artinya hadirin yang mulia, wahai engkau baginda Nabi Muhammad ketika engkau dilahirkan,
maka cakrawala alam ini, dunia dan segala isinya ini menjadi terang benderang. Hadirin yang mulia Allah, dengan kelahiran baginda Nabi, alam ini langsung menjadi terang, menjadi bercahaya karena percikan nur yang Allah letakkan dalam jiwanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Hasan itu mengatakan, wa nahnu fi dzalikad diya'i wa tilkan nur subular rasyadi nakhtariku. Dan kita di bawah cahaya engkau wahai baginda Nabi, di bawah keterang benderangan cahaya atau nur yang kau bawa, kita bisa menembus jalan-jalan petunjuk menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuk kita semua. Maka inilah hadirin yang mulia, kemuliaan baginda Nabi SAW juga. Bagaimana diriwayatkan, beliau terlahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Bahkan setelah baginda Nabi keluar dari perut ibu beliau yang mulia Sayyidah Aminah, maka hadirin yang mulia, baginda Nabi langsung sujud. Hadirin yang mulia Allah. Jadi memang hadirin yang mulia, baginda Nabi adalah seorang bayi yang langka, dilahirkan dalam sudah dikhitan, kemudian langsung beliau ini sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hadirin yang mulia, diceritakan juga bahwasanya orang yang mengadakan perayaan-perayaan seperti ini, itu hadirin yang mulia sebenarnya tidak diragukan lagi kebenarannya. Lawang sekarang kita ini anak kita lahir apabila sudah tahun sekian, nah kita mengadakan ulang tahun, Idul Milad, hari raya kelahiran. Apalagi yang kita rayakan ini hadirin yang mulia adalah hari kerayaan, hari kemuliaan yang diturunkannya baginda Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Maka hadirin yang mulia, ketika baginda Nabi itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana dalam kitab sejarah yang kita pelajari, pasukan Raja Abrahah yang waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah di hari kelahiran baginda Nabi, hadirin yang mulia, Allah tunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi kita. Allah kirimkan burung ababil yang waktu itu diutus oleh Allah untuk membawa kerikil-kerikil dari neraka Sijil. Nah, yang sebagian kerikil katanya ada di Temboro sini. Yang belum lihat nanti boleh ya. Nah, inilah hadirin yang mulia. Jadi ketika beliau lahir, begitu turun dari perut ibu beliau yang mulia Sayyidah Aminah, ada orang yang ingin membuat kerusuhan, ini langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin yang mulia, beliau mempunyai paman yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini paman baginda Nabi. Ketika beliau lahir, ini sudah dinadarkan oleh Abu Lahab itu, nanti kalau keponakanku lahir dari perutnya Aminah, dari saudara beliau yaitu Abdullah ayah baginda Nabi, saya punya budak, akan saya merdekakan. Allah. Jadi bentuk perayaannya hadirin yang mulia waktu itu, Abu Lahab itu merayakannya dengan cara memerdekakan budak yang dia punya. Akan tetapi sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, paman beliau yang bernama Abu Lahab ini digolongkan orang yang tidak iman dengan ajaran yang baginda Nabi bawa. Kemudian hadirin yang mulia, ketika Abu Lahab ini sudah meninggal dunia, mati ya, maka ada orang yang bermimpi hadirin yang mulia. Ditanya, bagaimana keadaanmu Abu Lahab ketika kamu sudah mati di kuburan sana? Nah, maka Abu Lahab mengatakan, setiap hari karena saya tidak ikut keponakanku Muhammad ini, hari demi hari, waktu demi waktu, saya diazab oleh Tuhannya Muhammad yaitu Allah. Nah, kecuali di hari Senin. Hari Senin karena saya waktu itu membuat perayaan yaitu memerdekakan budakku karena lahirnya keponakanku, maka di hari Senin itu azab yang Allah berikan kepadaku diringankan olehnya. Allah. Inilah hadirin yang mulia. Orang kafir saja itu ketika senang dengan lahirnya baginda Nabi, bahkan membuat perayaan yang waktu itu dengan cara memerdekakan budak, ini pun bisa bermanfaat ketika di hari kuburnya. Inilah hadirin yang mulia, maka kita masukkan keagungan
kita masukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan cara kita pelajari lagi biografi beliau, keistimewaan beliau, mukjizat beliau, yang mana diceritakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali kamu ini sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang untuk alam semesta ini. Nah, itu para ulama ahli tafsir mengatakan yang namanya alam itu masih Allah. Nah, selain Allah itu namanya alam. Maka hadirin yang mulia, bentuk sayangnya baginda Nabi SAW ketika itu beliau tunjukkan kepada umatnya bagaimana beliau ketika sedang rebahan, nah, istilahnya orang Jawa ngiyup ya, sedang rebahan di bawah suatu pohon. Nah, ini pedang beliau itu digantungkan di pohon tersebut. Maka hadirin yang mulia, tidak disangka ini ada orang, istilahnya apa? Orang pedalaman, orang kampungan, orang katrok ya. Ini sudah mendengar berita tentang Muhammad. Dia sudah gregetan mau membunuh Muhammad, mencari kesempatan mana yang munasib, mana yang sesuai, mana yang cocok, mana yang tepat untuk membunuh Muhammad. Maka ketika diintai baginda Nabi sedang rebahan di bawah suatu pohon, pedang beliau ini diambil oleh orang kampung tadi hadirin yang mulia, kemudian mau ditusukkan kepada baginda Nabi. Ya Allah. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi mencontohkan bagaimana sayang beliau kepada umatnya walaupun umatnya itu belum iman kepadanya. Allah. Maka hadirin yang mulia, orang Badui tadi mengatakan, orang kampungan tadi mengatakan, wahai Muhammad, pedang sudah di tanganku sekarang, siapa yang akan menolong kamu dari kematian ini? Allah. Maka langsung hadirin yang mulia, baginda Nabi menjawab, Allah. Seketika itu juga pedang pun jatuh dan regel dari tangannya orang kampungan itu. Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah jatuh pedang itu dari tangannya orang Badui itu, diambil oleh baginda Nabi. Ganti baginda Nabi mengangkat pedang. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Allah. Ini kelihatan ini, kalau kita menyangka, wah sudah ini baginda Nabi sudah nggak akan memberi ampun sama dia. Allah. Maka hadirin yang mulia, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya utus kamu wahai Muhammad, melainkan kamu ini sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Maka hadirin yang mulia, orang Badui tadi mengatakan, kun khairu akhid ya Muhammad. Nah, jadilah kamu sebaik-baik orang yang mengambil pedang itu. Maksudnya jangan kamu tusukkan ke saya. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi pun mengiyakan permintaan orang Badui tadi. Allah. Kalau kita itu mungkin sudah nggak sabar ya. Ketemu musuh, ini senjata sudah di tangan kita, ya mungkin saja ya, karena ketidaksabaran atau kurangnya sayang kita kepada umat, ya nggak tahu apa yang kita perbuat. Akan tetapi hadirin yang mulia, baginda Nabi mencontohkan itu pedang, kemudian diambil, disarungkan lagi ke dalam sarungnya, dimasukkan lagi ke dalam sarungnya. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi pun mengatakan kepada orang Badui itu, sekarang ini pedang akan saya masukkan, dan sekarang kamu saya lepaskan. Nah, akhirnya orang Badui tadi mengatakan, baik Muhammad, saya akan menjadi orang yang tidak pernah memusuhi kamu dan tidak pernah memberitakan berita-berita tentang Islam kepada orang-orang kafir. Nah, maksudnya orangnya itu gak mau jadi mata-matanya orang kafir. Walaupun hadirin yang mulia, si Badui tadi sebenarnya ditawari masuk Islam. Nah, kamu masuklah Islam. Nah, dia tidak mau, saya tidak mau, saya belum siap masuk Islam. Tapi saya akan menjadi orang yang tidak memerangi Islam dan memberitakan tentang beritanya orang Islam kepada selain orang Islam. Maka inilah hadirin yang mulia, walaupun dia ini tidak mau masuk Islam pun sama baginda Nabi, akhirnya sudah kamu pulang kepada keluargamu. Nah, ini hadirin yang mulia. Kemudian lagi sifat sayang beliau kepada umat. Ini hadirin yang mulia, diceritakan di dalam sebuah hadis itu, suatu ketika mimbar
yang sehari-hari beliau buat duduk atau buat bayan atau buat khutbah. Ini hadirin yang mulia, mungkin karena sudah begitu tua usianya, sudah mulai keropos begitu, sama sahabat itu diganti dengan yang lebih baru. Allah. Maka hadirin yang mulia, ketika mimbar yang lama itu diganti dengan mimbar yang baru, dari dalam Masjid Nabawi itu terdengar suara rengekan tangisan. Ada orang yang merengek menangis. Maka para sahabat pun merasa gelisah, ini siapa yang menangis terus-terusan di dalam Masjid Nabawi. Dicari-cari tidak ada orang. Setelah ditelusuri ternyata yang menangis itu adalah mimbar yang lamanya baginda Nabi SAW. Akhirnya hadirin yang mulia, kejadian ini pun diceritakan kepada baginda Nabi, dilaporkan kepada baginda Nabi. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi keluar dari rumah beliau. Setelah keluar hadirin yang mulia, itu mimbar yang lama dipeluk oleh baginda Nabi SAW. Kemudian setelah mimbar itu dipeluk oleh baginda Nabi, hadirin yang mulia, mimbar itu pun menjadi diam. Maka apa yang beliau katakan kepada para sahabatnya? Ketahuilah para sahabatku, ini mimbar yang lama ini kalau seandainya tidak saya peluk, niscaya dia akan menangis terus sampai hari kiamat. Allah. Karena saking rindunya dia kepada saya. Ini sudah diganti mimbar yang baru, dia tidak saya gunakan lagi. Allah. Maka inilah hadirin yang mulia. Jadi subhanallah, agama Islam itu mengajarkan sayang kepada umat, bahkan kepada benda mati pun telah dicontohkan oleh baginda Nabi, beliau menyayanginya. Apalagi hadirin yang mulia, baginda Nabi kepada kita semua, kepada umatnya. Lah umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang dilahirkan setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad, kemudian dia itu iman kepada baginda Nabi Muhammad, dan dia mati dalam keadaan iman kepada beliau. Semoga termasuk kita semua, amin Allahumma amin. Ini hadirin yang mulia, orang yang iman kepada baginda Nabi, orang yang dia itu percaya dan yakin dengan ajaran yang beliau bawa. Nabi sudah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi sudah menyabdakan hadirin yang mulia, seluruh umatku semuanya akan masuk surga. Nah, semoga termasuk kita semua ya. Amin. Nah, kecuali yang tidak mau, kata baginda Nabi. Loh, ini surga begitu enaknya, surga begitu indahnya. Nah, ini kok yang aneh, ada orang tidak mau masuk ke dalamnya. Subhanallah. Padahal di surga itu hadirin yang mulia dikatakan, dikatakan itu tempat kerudungnya bidadari itu, calon istri kita di surga nanti. Itu kalau seandainya dijual itu harganya lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Allah. Kalau seandainya istri-istri kita dari bidadari itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan ibu jarinya ke dunia ini, matahari yang biasanya terbit dari timur akan menjadi redup hadirin yang mulia. Allah. Belum lagi hadirin yang mulia, kalau seandainya bidadari di surga, mereka meludah ke pantai selatan, Segoro Kidul sana, yang ombaknya begitu besar, rasa airnya begitu asin, itu begitu sekali diludahi oleh bidadari, rasanya lautan sedunia langsung menjadi manis, lebih manis daripada madu. Allah. Nah, kok anehnya itu ada orang gak mau masuk surga. Allah. Maka hadirin yang mulia, para sahabat pun bertanya, siapakah itu ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Baginda Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang dia itu mau mentaatiku. Nah, kalau ini sudah datangnya itu sabda baginda Nabi, kita harus sami'na wa ata'na. Kalau kita belum kuat mengamalkan, di dalam hati istighfar. Nah, istighfar kemudian minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, semoga engkau tolong aku untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabimu. Begitu hadirin yang mulia. Inilah baginda Nabi mengatakan,
Setiap orang yang mentaatiku, setiap orang yang mengikuti sunnah-sunnahku, setiap orang yang dia itu mengikuti ajaran agamaku, itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad abah. Dan orang yang dia itu tidak mau mentaatiku, membangkangku, mengingkari, menentang ajaranku, itulah yang tidak mau masuk surga. Inilah hadirin yang mulia, dengan diadakannya majelis maulid, majelis perayaan tentang kelahiran baginda Nabi, supaya kita mengingat-ingat lagi bagaimana keagungan beliau, bagaimana keistimewaan beliau, bagaimana mukjizat-mukjizat beliau. Hadirin yang mulia, nanti ketika di hari kiamat orang-orang pada kebingungan, di hari mahsyar hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini sebelum ada hujan ini, Masya Allah, banyak penduduk kita di Indonesia merasakan begitu panasnya ya. Itu padahal matahari itu kejauhan sekian juta kilometer, bahkan sekian miliar kilometer. Sedangkan di hari mahsyar nanti hadirin yang mulia, itu matahari itu didekatkan 1 jengkal begini. Allah. Maka hadirin yang mulia, orang-orang itu saking panasnya mereka kebingungan, mencari naungan, mencari yub-yuban, nah istilahnya orang Jawa, okay? Nah, mencari tempat berteduh, lari kepada Nabi Adam yang dikatakan Abul Insan, Abul Bashar, nah, bapaknya seluruh manusia. Maka hadirin yang mulia, Nabi Adam mengatakan, wahai anak-anakku, wahai keturunanku, saya tidak mampu mensyafaati kalian. Kamu datanglah kepada Ibrahim, nah, termasuk putraku. Hadirin yang mulia, seluruh manusia pun datang kepada Nabi Ibrahim, orang-orang yang beriman pun datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak mampu mensyafaatinya karena ada kesalahan di kalangannya, derajatnya para nabi ya. Ini sudah dihitung kesalahan. Nah, maka hadirin yang mulia, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, kamu datang kepada Nabi Musa kalimullah. Nah, datang kepada Nabi Musa, para manusia waktu itu. Wahai Nabi Musa, engkau adalah orang yang bisa bicara langsung dengan Allah. Engkau mintakan pertolongan syafaat untuk kami. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai umat, wahai manusia, mohon maaf, saya tidak bisa mensyafaati kalian karena saya punya kesalahan, yaitu pernah membunuh orang waktu itu. Nah, maka hadirin yang mulia, pada titik akhir hadirin yang mulia, seluruh manusia minta pertolongan, minta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu hadirin yang mulia, di hari mahsyar itu, ketika orang-orang pada sowan kepada baginda Nabi sedang sujud hadirin yang mulia. Maka baginda Nabi pun tahu bagaimana jerih payahnya, bagaimana susahnya di hari mahsyar itu. Akhirnya baginda Nabi doa kepada Allah, analaha, analaha. Nah, ya Allah, memang saya ini untuk mereka, syafaatku untuk mereka ya Allah, untuk umat-umat itu ya Allah. Nah, maka hadirin yang mulia, Allah pun berfirman kepada baginda Nabi, irfa ra'sak, engkau angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'toh syafi' tu syafa'. Nah, kamu minta apa saja maka kamu akan diberi. Kemudian kamu minta pertolongan untuk siapa saja, kamu akan diberi pertolongan juga untuk orang yang kamu mintakan untuknya. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi waktu itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anak istri beliau, tapi beliau mengatakan, analaha, analaha, aku memang untuk umat, aku memang untuk umat. Inilah hadirin yang mulia, bagaimana dahsyatnya cintanya baginda Nabi kepada kita semua ini. Semoga termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kemuliaan-kemuliaan baginda Nabi sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Diceritakan bahwasanya ketika baginda Nabi berjalan, itu benda-benda yang mati pun, bebatuan, pohon-pohonan, rumput-rumputan mengucapkan salam kepada beliau. Allah. Maka kita membaca maulid tadi, ya Nabi salam alaika. Nah, wahai Nabi, semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau. Maka hadirin yang mulia, inilah termasuk amalan-amalan bagaimana orang itu
supaya mendapatkan syafaat baginda Nabi, diantaranya kita selalu usaha lagi dan lagi mencari ilmu dengan semangat. Coba deh. Nah, karena hadirin yang mulia, ilmu ini, ya, ilmu yang Nabi turunkan kepada umatnya, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi, inilah ilmu yang hakikatnya ilmu. Nah, dikatakan orang itu kalau sudah meninggal dunia, semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara: sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu menurut para alim ulama ada yang mengatakan bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah. Nah, sebagian juga memahami yang namanya sedekah jariyah itu kita menyampaikan agama. Kita tahu sholat 5 waktu wajib, berjamaah itu sunnah, kita sampaikan kepada umat. Nah, ini akhirnya menjadi amal jariyah untuk kita. Wa ilman yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat hadirin yang mulia. Ilmu yang bermanfaat. Nah, setelah kita pelajari, di dalam hati kita ada niatan untuk mengamalkan, dan di dalam hati kita ada niatan untuk menyampaikan kepada orang yang terdekat dengan kita atau kepada siapapun yang kita temui mereka. Itulah yang namanya ilmu manfaat. Maka hadirin yang mulia, yang nomor 3, amalan yang akan mendatangkan pahala, termasuk juga akan menjadi asbab kita disyafaati oleh baginda Nabi adalah wawaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ini hadirin yang mulia, dari hadis ini, tradisi di tanah Jawa ya, khususnya umumnya di Indonesia yang namanya tahlilan itu tidak bid'ah, tapi itu adalah sunnah. Karena apa hadirin yang mulia? Merupakan doanya anak yang masih hidup dilantunkan untuk orang-orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Karena ada hadisnya wawaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mau mendoakannya. Nah, maka ini hadirin yang mulia, itu diceritakan, nah, ada orang itu sudah meninggal dunia, maka setiap orang iman kemudian mengucapkan salam di kuburan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semua orang yang di kuburan itu, kalau Allah bukakan hijab dari mata kita, mendapatkan kiriman dari salam yang diucapkan oleh orang yang lewat. Allah, itu baru salam. Apalagi kalau yang dibaca itu Yasin, apalagi 1 khataman Al-Quran, la ilaha illallah. Maka inilah hadirin yang mulia, kita belajar agama dengan niatan mengamalkannya, dengan niatan menyampaikannya. Nah, ini kadang ada orang itu bilang begini, wah Pak, masa sekarang itu mendakwahkan agama, mengamalkan agama, apa mungkin? Nah, kalau dibalik itu hadirin yang mulia, nah, sebenarnya kalau Allah kehendaki ya mungkin saja. Kalau kita mau niat yang kuat ya mungkin saja. Kita bayangkan ketika zamannya Nabi Musa ada seorang raja yang dia itu begitu zalimnya, bahkan iblis pun gedek-gedek melihat kenakalannya itu. Nah, yaitu yang namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu saking nakalnya katanya itu, sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Nah, saya itu Tuhan kamu yang paling tinggi. Sampai setan dan iblis itu mengatakan, wahai Fir'aun, kamu itu kok belingnya itu nggak karu-karuan ya. Nah, sembeling-beling kami itu nggak pernah kami mengatakan kami itu Tuhan. Tapi kamu manusia kok berani mengatakan kalau kamu itu Tuhan gitu. Maka hadirin yang mulia, Fir'aun ini punya istri yang bernama Asia ya. Asia ya. Bagaimana kita bayangkan coba, Asia ini hidup di kalangan seorang raja yang begitu zalimnya, bahkan dia ini mengaku sebagai Tuhan. Sudah tidak ada dukungan untuk mengamalkan agama sama sekali hadirin yang mulia. Tapi ketika seseorang itu betul-betul niat, bahkan Asia itu seorang wanita ya, kalau kita ini kan laki-laki semua ini laki-laki lebih kuat daripada wanita. Maka hadirin yang mulia, di suasana yang begitu kafirnya, suasana begitu zalimnya, Asia pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, maka ini satu bukti yang jelas, kenyataan hadirin yang mulia, apabila orang itu ada niatan yang kuat untuk mengamalkan agama, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, keadaan apapun pasti Allah akan mudahkan. Semoga termasuk kita semua. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, bagaimana hari-hari
kita mengulang-ulang lagi sejarah beliau, membaca sejarah tentang mukjizat-mukjizat baginda Nabi, keistimewaan-keistimewaan beliau. Supaya apa hadirin yang mulia? Supaya diri kita ini nanti di hari kiamat menjadi orang yang dekat kepada beliau, membaca akhlak-akhlak beliau. Karena hadirin yang mulia, orang yang paling dekat dengan baginda Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamati ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Masya Allah kita sudah belajar sebagian ilmu agama di tempat ini, baik ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu apapun hadirin yang mulia. Ini bagaimana menjadi perantara untuk diri kita semakin mengislah diri, semakin memperbaik diri kita, memperbaik akhlak kita, budi pekerti kita, sehingga apabila kita ini menjadi orang yang baik akhlaknya, dengan harapan kita nanti akan menjadi orang yang terdekat juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bahkan hadirin yang mulia, baginda Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku ini memang diutus ya memang untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini kata baginda Nabi hadirin yang mulia. Aku dikirim ke dunia ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Islam ini ya memang supaya memperbaiki akhlak. Nah, maka hadirin yang mulia, kita tunjukkan akhlak kita kepada tetangga-tetangga. Nah, bila sudah adzan dikumandangkan, kita pergi ke masjid. Bila hadirin yang mulia, ada kekuatan, ada kemampuan, kita ingatkan mereka juga untuk mengikuti program sholat berjamaah di masjid. Supaya apa hadirin yang mulia? Supaya semakin banyak orang yang menjadi orang soleh. Nah, kalau orang itu semakin banyak menjadi orang yang soleh, nah ini nanti keberkahan-keberkahan itu akan diturunkan di mana-mana. Itu sudah janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya sesungguhnya penduduk suatu desa, penduduk suatu kampung, mereka itu mau beriman dan amal soleh. Nah, dan amal soleh itu hadirin yang mulia yang paling tinggi adalah sholat. Nah, kalau sholat itu sudah dipegang, sudah dikerjakan dengan sebetul-betulnya, itu akan memiliki kekuatan menghentikan orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka ini hadirin yang mulia termasuk bentuk mendidik umat ini hadirin yang mulia, mengajak mereka untuk ke sholat jamaah, mengajak mereka menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya subhanallah ya. Nah, ini hadirin yang mulia cara yang paling hikmah untuk menghilangkan kemaksiatan, untuk menghilangkan kriminal adalah menegakkan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Nah, maka kita mulai dengan diri kita, anak kita, keluarga kita, mas-mas kita, pakde kita. Kita ingatkan hadirin yang mulia dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang hikmah, dengan bahasa yang betul-betul tidak menyinggung perasaannya. Maka ini hadirin yang mulia, ini nanti kalau orang yang kita ajak, ini Allah turunkan hidayah untuknya, ini akan menjadi amal jariah untuk kita. Sehingga kita ini walaupun tidak hafid Quran, tidak sampai menghafal 30 juz, asbab orang yang kita ajak mau sholat jamaah, anaknya dipondokkan, akhirnya menghafal Quran, lah kita sudah meninggal dunia, hari-hari kita mendapatkan kiriman ganjaran para hafid Quran. Amin Allahumma amin. Maka inilah hadirin yang mulia, sedikit tentang pembicaraan bagaimana tentang kelahiran baginda Nabi SAW dan pentingnya kita itu memperingati atau merayakan bagaimana kelahiran beliau. Nah itu diantaranya supaya kita nanti digolongkan orang yang cinta kepada beliau, dan orang yang cinta kepada beliau sudah beliau sabdakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan, orang itu akan digolongkan bersama orang yang dia cintai. Nah, semoga termasuk kita semua. Dan kita berharap bagaimana majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
menyejukkan hati baginda Nabi, menyejukkan pandangan baginda Nabi, dan kita akhirnya didaku sebagai umat beliau di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa aqsimna fima baqiya min a'marina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tardha biha anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek-kakek kami, nenek-nenek kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keluarga kami, dan juga ampunilah ya Allah dosa-dosa umat di seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat yang didaku oleh baginda Nabi, sebagai manusia yang diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan termasuk golongan kami orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki cinta kepada Engkau, cinta kepada Quran, cinta kepada kiblat, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama Islam, dan tolonglah kami semua ya Allah, dan tolonglah kami semua untuk mengamalkan agama ini secara sempurna, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kami, untuk memperbaiki perilaku kami, perbuatan kami, perkataan kami sesuai yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah majelis kami ini ya Allah, terimalah majelis ini ya Allah, jadikanlah majelis ini mubarak, yang diberkahi, yang dirahmati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah asbab ini ya Allah, majelis kami ini asbab kebaikan di mana-mana, asbab kebaikan untuk diangkatnya balak-balak dari negara kami yang tercinta khususnya ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.